Mbak. Alhamdulillah baik ya Kak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Kak. Saya Widya Fikri sebagai konselor dalam wawancara konseling hari ini. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Nama saya Kiki, Mbak. Kak Kiki. Iya, Mbak. Jadi saya manggilnya Kak Kiki aja ya Kak. Oke, Mbak, siap. Oke. Mohon maaf ya Kak, saya minta waktunya sebentar, hanya 15 menit saja untuk melakukan wawancara konseling. Sebelumnya Kakak pernah melakukan konseling? Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Jadi Kakak juga nggak tahu ya apa itu konseling? Nggak tahu apa itu konseling. Oke, jadi saya akan jelaskan ya Kak apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan anggota keluarga yang sedang bermasalah. Contohnya seperti saya dan Kakak. Tujuannya untuk membantu anggota keluarga yang sedang bermasalah dan memberikan arahan gitu Kak. Oh, begitu ya, Mbak? Iya. Tapi Kak, saya takut menceritakan masalah saya. Takutnya Kakak nggak amanah. Kak Kiki nggak usah takut menceritakannya. Jadi dalam wawancara konseling ini Kak ada namanya tes kerahasiaan. Jadi apapun yang Kakak sampaikan kepada saya itu bersifat privasi dan saya tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Nah jika sampai orang lain tahu gitu Kak, itu Kak bisa menyalahkan saya. Jadi Kak tidak perlu takut ya menceritakannya. Oke, siap, Mbak. Oke Kak, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya kasih ke Kakak nih. Jadi Kakak harus menjawab dengan sesuai dengan apa yang Kakak alami dan Kakak rasakan ya. Oke, Mbak. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, apa saja sih faktor utama yang dapat menyebabkan stres dalam keluarga dan bagaimana caranya mengidentifikasinya lebih awal Kak? Oh iya, Mbak. Jadi selama saya berumah tangga dari tahun pertama sampai mau jalan ke 5 tahun ini, yang jadi faktor utamanya itu Pak mungkin beban dari pekerjaan. Saya kan ibu rumah tangga, Mbak, bukan wanita karir. Jadi kebanyakan kalau saya tuh lebih di rumah. Jadi beban utama saya mungkin dari pekerjaan, mungkin dari pekerjaan rumah yang anak-anak saya kan udah besar tuh, Mbak. Nah, dari pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, kadang badan saya capek. Nah, jadi terkadang saya itu yang membuat saya lebih mudah mood saya naik turun, Mbak. Cepat stres, bawahnya marah-marah aja. Kemudian mungkin dari segi keluarga atau mungkin dari pihak suami saya mau cerita pun payah, Mbak. Nanti ujung-ujungnya ribut. Mungkin dari dukungan internal atau dukungan dari keluarga pun kurang. Soalnya orang tua saya jauh, Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi gimana tuh, Mbak, solusinya biar saya tidak stres menghadapi rutinitas yang sering saya lakukan? Soalnya kan saya jarang keluar, Mbak. Beda cerita dengan kalau memang saya ada keluar atau pekerjaan lain, mungkin saya bisa ada hitamnya sedikit begitu. Sebelumnya umur anak Kakak berapa ya Kak? Oh, umur anak saya udah jalan 3 tahun, yang paling kecil. Yang paling besar udah jalan 4 tahun. Sudah mulai besar ya Kak? Iya. Aktifnya berarti ya? Iya. Kadang udah besar berantakan. Oh gitu. Kalau misalnya Kak lagi stres gitu ya, Kak lagi bad mood, ada nggak kawan cerita Kakak gitu? Oh, jujur nggak ada sih, Mbak. Mungkin dulu ada. Cuma kan ya seperti yang Mbak jelaskan dari awal, semua cerita itu mungkin ada privasinya, Mbak. Tidak semua orang bisa menceritakan masalahnya. Mungkin sebagian ada yang menceritakan, mengungkapkannya di sosmed. Cuman menurut saya orangnya lebih ke introvert, Mbak. Apa-apa semua masalah saya pendam sendiri. Begitu. Jadi gimana ya, Mbak, mau cerita pun sulit untuk saya, rasa sulit. Mungkin pun kalau saya cerita orang bakalan terima juga, cuman menurut pribadi saya itu tidak penting. Cuman ya gitulah, Mbak, bawaannya itu ya meluapkannya jadi stres. Gitu ya. Kakak sudah mencoba belum berkomunikasi dengan suami untuk menceritakan keluh kesah Kakak ini? Oh sudah, Mbak, cuman ujung-ujungnya ya
bakalan saya yang disalahkan, ujung-ujungnya pasti ribut mbak. Oh gitu. Berarti dari pihak suami juga tidak memberikan respon yang baik ya kak, kalau kakak menceritakan masalahnya gitu. Iya, nanti kesannya saya kesannya mengeluh, banyak ngeluhnya mbak. Itulah mbak, terkadang serba salah. Apalagi kan suami saya kan kerja, jadi mungkin udah capek atau pengen istirahat, datang saya mengeluh, mungkin yang capeknya itu meluapkan jadi emosi begitu. Jadi ujung-ujungnya ribut mbak. Jadi saya bingung, saya harus bagaimana. Makanya saya cerita sama mbak. Oke, jadi permasalahannya ini ya kak, bad mood ya keseharian gitu ya kak. Kayak Iya. stres dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang begitu-gitu aja ya kak. Iya, kadang saya tuh moodnya naik turun. Iya. Kadang rutinitas yang saya kerjakan terus berulangan itu aja, tiap pagi itu aja sampai malam. Dan waktu untuk me time buat diri saya sendiri pun tidak ada. Kalau dari pihak suami sendiri ada atau tidak kak kayak membantu gitu, misalnya kakak bagian menjaga anak, dia yang bagian di dapur atau gitu, pernah tidak kak? Oh ada. 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 Cuman itu tidak membuat kakak senang ya, tetap juga stres ya berarti ya kak, walaupun dibagi-bagi gitu. Begini ya mbak, stres itu bukan berarti pekerjaan kita dibantu itu tidak. Cuman stres ini terkadang mungkin gimana ya mbak, peluang untuk diri sendiri itu kurang mbak. Beda waktu masih belum berumah tangga mbak, ada waktu untuk diri sendiri. Oke. Kayak gitu. Kalau dibantu itu wajar ya mbak, soalnya kan kita hidup bersama, bukan tinggal bersama mbak. Jadi ada masanya kalau saya mungkin udah nampaknya lelah, mungkin dia bantuin. Pekerjaan rumah kami bagi mbak, kadang dia yang mencuci, dia yang mencuci piring, saya yang ngurusin anak. Kadang pun saya tinggal beres juga. Ya namanya juga perempuan mbak, tidak semua ibu rumah tangga seperti saya. Mungkin ada cara mereka berbeda-beda. Kakak sendiri kalau misalnya seperti itu ada nggak kak kayak mau keliling atau mau healing gitu dengan keluarga? Oh ada mbak. Mungkin kalau saya lagi bad mood ya mbak ya, mungkin suami saya tiap malam ngajak saya keluar. Oh gitu. Ada kalau dia libur ngajak saya jalan-jalan. Nah kalau kayak gitu stresnya hilang nggak kak? Atau kayak sama aja nih gitu? Makin capek mbak. Makin capek ya? Iya, soalnya kan yang kita healing itu kita bawa anak. Iya ya kak. Bukan berarti anak jadi beban. Coba kita ngikutin anak makin capek. Gitu. Kakak nggak ada niatan gitu, misalnya healing gini kak, terus anaknya adalah tinggal di tempat mertua aja, pengen berdua aja gitu. Oh nggak bisa mbak. Saya tipe ibu yang tidak tegaan. Berarti Jadi tidak kalau bisa. misalnya saya pergi atau makanannya anak saya tuh harus ikut gitu loh. Harus merasakan juga ya kak. Iya mbak. Gitu. Berarti kakak tipe ibu yang benar-benar anakku harus kemana pun aku pergi gitu ya. Oh iya. Seperti itu. Karena kasihan kan mbak ditinggal. Dari teman-teman kakak sendiri pernah nggak kayak main ke rumah atau kakak ajak dia ke rumah untuk menghilangkan stres gitu? Oh ada mbak, ada. Ada Sekali. Yang namanya kami temenan kan. Apalagi udah semuanya berumah tangga, punya kesibukan masing-masing. Dan mungkin pun kalau mereka cerita pun cerita mereka sama dengan cerita saya. Lagi full ibu rumah tangga, tidak ada kegiatan lain. Berarti semuanya sudah berumah tangga ya kak? Tidak ada yang masih remaja gitu ya? Oh nggak ada. Oke kak, kita lanjut pertanyaan kedua ya kak. Oke siap. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kakak berkomunikasi dengan anggota keluarga agar dapat mengatasi tekanan bersama tanpa menimbulkan konflik gitu kak, kayak tanpa menimbulkan berantem gitu, gimana cara kakak? Gimana ya mbak, yang namanya kalau saya pribadi nih mbak, itu apalagi suami saya
soalnya udah sore, udah capek. Kalaupun saya mengeluh, nanti ujung-ujungnya ribut, Mbak. Karena kan kita nggak tahu, Mbak, suasana hati suami saya itu seperti apa. Mungkin pernah sesekali saya menyampaikan keluh kesah saya, mungkin saya capek di rumah terus, saya capek ngejalan pekerjaan rumah. Mungkin di momen-momennya seperti saat makan malam gitu, makan malam bersama di ruang tamu kan. Terus mungkin sebelum tidur begitu. Baik, jadi kakak menceritakannya di saat waktu-waktu luang ya kak, baru kakak menceritakan gitu ya? Iya bener Mbak, kalau dia pulang kerja dia bisa cerita, mau lah saya digebuki sama dia. Iya, benar-benar. Heeh. Yang ada nanti beradu argumen ya kak? Iya berantem Mbak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya kak. Oke sih Mbak. Bagaimana sih peran manajemen dan pembagian tugas dalam mengurangi stres dalam keluarga? Nah biasanya nih Mbak, yang namanya saya perempuan kan pasti saya cerewet. Kadang saya nggak terima apa yang saya rasakan, saya ceritalah sama suami saya. Saya capek ngerjain rumah terus gitu, waktu saya nggak ada. Jadi mungkin suami saya ngerti. Tak mungkin piring saya bertumpuk, dia yang nyuci piring. Kadang saya minta tolong, tolong dong cuciin baju besok. Oh dia nyuciin baju gitu. Atau mungkin karena saya capek, saya bangun kesiangan, itu kerja rumah kadang ya, lagi baiknya dia nih, itu udah selesai Mbak. Kalau manajemen waktu, mungkin dari segi apa, saya bangun pagi. Saya bangun pagi Mbak. Biasanya nih saya bangunnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh saya masak nasi, masak sayur, nyuci piring. Itu siapnya nanti tuh udah mau azan subuh. Azan subuh saya sholat, selesai sholat saya lanjut nyuci pakaian. Itu kalau pada saat kalau suami saya nggak libur ya Mbak ya, kalau kerja, kalau berangkatnya pagi tuh kerjaan udah selesai, masak nasi udah masak, sayur udah masak, cuci piring udah selesai, rumah udah disapu, pakaian pun udah selesai dicuci. Itu biasanya saya selesai itu sekitar jam 8 pagi atau jam 7 setengah 8 saya udah selesai tuh Mbak, kalau saya bangun jam 4 subuh. Dan kalau anak saya udah bangun sekitar jam setengah 9 itu saya tinggal mandiin aja gitu. Kalau boleh tahu suami kakak kerjanya dari jam berapa ya kak? Biasanya tuh Mbak berangkatnya setengah 7, pulangnya udah setengah 5 atau jam 5. Kalau tidak ada kendala ya Mbak, biasanya tuh di lapangan tuh ada kendala seperti nunggu mobil ngangkat buahnya ini lama gitu. Berarti kakak di rumah cuman bertiga ya kak dari anak-anak kakak ya? Iya, saya di rumah bertiga Mbak, yang ngurus anak lah. Ya sesekali mungkin bersama neneknya, sesekali, tapi kan tidak mungkin terus-terusan dengan neneknya. Saya juga punya perasaan, mungkin rasa yang tidak enak begitu. Mungkin sering saya ajai keluar untuk mengurangi rasa suntuk di rumah itu tadi Mbak. Oke kak. Biasanya kalau malam pun suami saya ngajak keluar, dia tahu saya tuh tukang ngamuan, tukang marah-marah. Jadi kadang saya diajak keluar, dia keluar, atau sekedar beli minyak Honda aja. Nah begitu Mbak biasanya. Berarti suami juga peka ya kak terhadap kakak? Ya harus lah Mbak. Namanya juga namanya kita ini sebagai ibu rumah tangga ngerjain semuanya, ngurus anak. Udah kita yang mengandung, ngurusi segala macam. Apalagi anak-anak lagi aktif nih Mbak, anak saya. Rumah berantakan, kerjaan belum selesai, pakaian bertumpuk, belum disetrika, belum lagi piring yang bertumpuk belum dicuci. Apalagi musim hujan Mbak, kain belum lagi, ya ampun. Nah, gimana coba Mbak? Apa nggak stres saya di rumah? Nah, atau sekedar cari hahi-hahi duluan Mbak. Nah, begitu. Kakak sendiri bukan tipe yang ini ya kak, kayak suka keluar gitu? Oh enggak Mbak, saya orangnya introvert. Teman-teman saya bisa dihitung. Cuma kalau saya diajak ngobrol, ayo. Cuma kalau misalnya terlalu dekat kali itu enggak.
tidak semua orang masuk dengan obrolan saya gitu. Oke Kak, dari semua pertanyaan tadi mungkin saya bisa dapat menyimpulkan ya Kak atau memberi saran. Jadi stres dalam keluarga itu sebenarnya hal yang wajar Kak, apalagi sudah berumah tangga ya, sudah punya anak. Pasti banyak sekali lah tekanan gitu dari berbagai hal seperti pekerjaan yang kakak bilang tadi, kayak nyuci baju, masak segala macamnya gitu, keuangan. Dalam rumah tangga juga pasti keuangan itu nomor satu ya kak. Lalu atau juga masalah komunikasi, mana tahu kak dan suami juga kurang komunikasinya gitu. Tapi yang penting kita bisa mengenali kak tanda-tandanya dan tahu cara mengatasinya bareng-bareng. Ya cara mengatasinya ya gitu kak, seperti cobalah mendekatkan diri kepada suami gitu, menceritakan keluh kesahnya, jangan dipendam sendiri. Dengan cara kita memberitahu kepada suami, mungkin stres yang kakak alami ini bisa mereda gitu, dan suami kakak juga tahu gitu ya. Lalu salah satunya lewat komunikasi juga nih kak. Komunikasi ini yang saya bilang tadi itu ya sangat penting. Baik ngobrol dengan tenang, saling mendengarkan, dan fokus juga mencari solusi. Selain itu juga melakukan kegiatan seru bareng juga bisa cara ampuh nih buat bikin suasana hati kita senang, seperti kayak healing gitu. Kan suami kakak juga ini nih ada kayak pergi-pergi juga kan kak, membawa kakak jalan-jalan gitu. Intinya kak, dalam permasalahan yang kakak alami tadi, cukup kita tuh menjaga komunikasi kak antara kakak dengan suami, karena dalam hubungan itu jika komunikasinya baik, maka hubungannya juga baik kak. Kenapa sih rumah tangga itu bisa kayak berantem, stres? Karena ya ini miskomunikasinya kurang gitu. Jadi pihak suami juga tidak tahu apa yang dirasakan oleh istri, dan istri juga gengsi gitu ya menceritakan ke suami. Intinya kakak dengan suami saling terbuka, jangan dipendam sendiri gitu kak. Intinya kakak dengan suami itu tingkatkan lagi komunikasinya, luangkan waktu bareng, dan jangan lupa nikmati momen-momen kecil bersama keluarga. Mungkin itu saja ya kak. Sampai sini kakak apa merasa lega gitu? Iya, dalam beberapa menit ini mungkin saya merasa lega loh mbak, dengan saya menceritakan masalah saya, keluh kesah saya. Mungkin dibalik apa yang mbak jelaskan, saya dapat merasakan, oh iya mungkin saya kurangnya komunikasi, atau kami mungkin udah sama-sama capek ya kan. Oke, terima kasih mbak atas apa yang telah mbak sampaikan kepada saya. Terima kasih kembali ya kak. Oke kak, mungkin dari konseling kita tadi bisa meringankan beban pikiran kakak ya, dan bisa meluapkan apa yang sedang kakak rasakan. Kalau misalnya kakak kayak, aduh aku butuh teman lagi nih, kakak boleh nih chat saya gitu. Saya akan selalu